Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kita mau terus saudaraku memperdalam ya tema kita minggu ini, yaitu Roh Kudus dan Kerajaan Allah. Nah, saudara masih ingat subtema kita adalah hadirat dan pemerintahan Allah. Masih ingat saudara, apa itu saudaraku kerajaan Allah? Hadirat dan pemerintahannya dalam diri kita. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bagaimana saudara ya peranan Roh Kudus lah yang bisa membuat kita saudaraku ya ada di dalam kerajaan Allah dan hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa lahir baru. Nah, kalau kita tidak lahir baru, kita tidak bisa dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi puji Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus, kita dilahirkan kembali, boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, setelah kita masuk dalam kerajaan Allah, saudara, kita harus hidup maksimal di dalam kerajaan Allah. Itu pun oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya, bagaimana caranya, saudara? Nah, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ya kita dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Maka pemerintahan Allah ya hadir dalam diri kita. Pemerintahan Kristus ya datang ke dalam diri kita, saudara. Jadi hadirat dan pemerintahannya kita alami sepanjang hari itu. Nah, saudara, kalau Kristus memerintah hidup kita, saudara, pasti perbuatan-perbuatan daging kita mati. Ya, saudaraku, tetapi yang dihasilkan adalah buah roh. Ya, kita, saudaraku, mengekspresikan sifat-sifat raja kita. Kristus raja kita, ya, terekspresi dalam diri kita. Budaya kerajaan Allah terekspresi lewat diri kita. Nah, saudara, saya mau lebih dalam lagi membahas bagaimana caranya ya kita, saudaraku, ya lebih dalam lagi mengalami pemerintahan ya raja kita dalam hidup kita. Nah, problem kita, saudaraku, adalah tubuh kita. Ya, karena tubuh kita yang belum tubuh kebangkitan ini, saudara, masih mempunyai banyak respon-respon otomatis yang lama. Nah, respon otomatis yang lama ini, saudara, hanya bisa dikalahkan kalau kita bangun respon-respon otomatis yang baru. Ya, nah itu terjadi bagaimana, saudara? Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus, saudaraku, memberikan kita satu prinsip yang luar biasa. Ini prinsip kerajaan Allah, saudara. Ya, ingat kerajaan Allah itu apa, saudara? Hadirat dan pemerintahan Allah dalam diri kita. Nah, khususnya, saudara, dalam tubuh kita. Kenapa? Selama tubuh kita belum tubuh kebangkitan, saudara, dalam tubuh kita sudah ada respon-respon otomatis yang lama berasal dari kedagingan kita, saudara. Ya, berasal dari apa? Keinginan-keinginan daging. Masih ingat, saudaraku, ya di dalamnya ada apa, saudaraku? Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan kemudian, saudaraku, keangkuhan hidup. Dan itu telah membentuk respon-respon otomatis. Nah, respon-respon otomatis ini terjadi karena kita udah dilatih terus-menerus oleh, saudaraku, ya siapa, saudaraku? Raja kita yang lama, penguasa hidup kita yang lama. Ya, kita udah dilatih sampai kita udah punya respon-respon otomatis yang lama. Nah, bagaimana membangun respon-respon otomatis yang baru? Ya, nah kita baca, saudara, dalam Roma 6 ayat 18 sampai ayat 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kamu telah, katanya, dimerdekakan karena kamu sudah pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Nah,
Lalu dia berkata demikian, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, saudara, dulu katanya saudara, kita hamba ya dosa. Ya, karena kita ya hamba dosa, sebab apa? Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Ya, jadi dulu saudara, kita telah menyerahkan tubuh kita ini saudara untuk dilatih ya menjadi apa saudaraku, taat sama hamba kecemaran dan kedurhakaan. Kita taat terus sama kecemaran, taat terus sama kedurhakaan. Nah, lama-lama itu udah jadi respon otomatis. Nah, itu terbentuknya karena pengulangan, saudara. Ya, pengulangan karena kita hambanya saudara, kecemaran dan kedurhakaan. Nah, sama seperti itu katanya, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi saudara, ya, sama proses seperti dulu kamu berulang-ulang serahin tubuh kamu untuk dilatih ya oleh saudaraku, kecemaran dan kedurhakaan. Demikian juga kita mesti terus-terusan menyerahkan tubuh kita ini saudara, ya, supaya dilatih oleh kebenaran. Nah, sekarang Kristus adalah sang kebenaran itu saudara. Kerajaan Allah itu adalah saudaraku bukan soal makan dan minum, tetapi saudaraku kebenaran. Nah, sekarang kebenaran itu saudara melatih tubuh kita. Nah, supaya kita jadi hamba kebenaran. Jadi kita sudah hamba kebenaran, tapi kita perlu terus-menerus menyerah. Serahkan tubuh kita. Tuhan, tubuhku ini bukan milikku lagi Tuhan. Ini milikmu. Engkau sudah tebus. Kau sudah bayar dengan harga lunas. Tuhan, aku sekarang adalah hamba kebenaran. Karena itu tiap hari Tuhan aku serahkan tubuhku. Nah, ini kembali konsepnya sama seperti Ibrani 12 ayat 1 dan kedua. Jadi saudara mesti rajin tiap hari persembahkan tubuh saudara sebagai hamba kepada kebenaran. Ya saudara, kalau saudara terus serahkan, ya terus. Seperti dulu katanya kita berulang-ulang serahkan kepada kecemaran dan kedurhakaan. Sekarang kita berulang-ulang terus serahkan kepada kebenaran. Maka ketika kita serahkan saudara kepada kebenaran, ya, maka tubuh kita dilatih saudaraku untuk taat kepada kebenaran, maka respon yang lama mati saudara. Respon yang lama baru bisa mati. Nah, saudara, apa aja yang saudara mau menang dalam hidup saudara, saudara mesti praktek kebenaran ini. Ya, terus-terusan serahkan. Ya, saudara mau menang atas pornografi, serahkan tubuh saudara ya kepada sang kebenaran supaya dia latih saudara. Serahkan, Tuhan, tubuhku dilatih Tuhan supaya respon otomatis yaitu kekudusan. Saudaraku, ya, kehidupan yang kudus muncul, respon yang kudus, dan itu mengalahkan respon yang lama, saudara. Saudara terikat apa aja? Ya, terikat game, saudaraku, ya. Jangan dilawan dengan kekuatan saudara. Persembahkan tubuh saudara, serahkan tubuh saudara kepada sang raja.
sang kebenaran itu saudara. Untuk dilatih, bangun respon-respon yang baru. Nanti itu kalah saudara. Ketagihan game kalah. Ya, ketagihan apa saudaraku? Ya, nonton drama. Ya, kita bisa menang saudaraku kalau kita terus-menerus menyerahkan tubuh kita saudaraku kepada sang kebenaran itu. Ya, kita hidup dalam pemerintahannya, menang saudara. Ya, maka saudaraku mari kita semangat mempraktekkan ini saudara ya. Kita mau hidup dalam hadirat dan pemerintahannya. Itulah kerajaan Allah. Saudara, kita belajar ya kebenaran yang sederhana ini, tapi ini ya saudaraku mempengaruhi, impactnya dahsyat terhadap seluruh hidup kita. Mari saudaraku kita praktekkan ini. Tuhan memberkati saudara. Yesus.